Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. لا نبي ولا رسول بعده ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembahasan dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin min Kalam Sayyidil Mursalin, dan pada kesempatan pagi hari ini kita masuk atau melanjutkan pada pembahasan bab yang baru, yaitu bab ke-19, yaitu babu fi man sannah sunnah hasanah aw sayyi'ah, yaitu bab terkait dengan orang yang memulai mencontohkan atau memberi contoh sunnah yang baik atau yang buruk. Ya, jadi bab ini kalau kita perhatikan adalah bab yang ada kaitannya pada bab sebelumnya. Kalau di bab sebelumnya Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala menyampaikan terkait dengan babun nahyi 'anil bid'ah wa muhdatsatil umur. Itu bab terkait dengan larangan berbuat bid'ah dan perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama. Nah, bab saat ini yaitu bab yang ke-19, yaitu bab terkait dengan fi man sanna sunnah hasanah aw sayyi'ah. Jadi orang atau bab orang yang memulai sunnah kebiasaan atau orang yang memulai memberi contoh ya kebiasaan yang baik atau yang buruk ya. Dan sunnah di sini maksudnya itu adalah yaitu at-tariqah, itu jalan. Bukan sunnah maksudnya adalah sebagaimana sunnah ya yang difahami oleh misalnya ulama fikih. Ya, sunnah maksud ulama fikih adalah apa? Ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu, yaitu bila dikerjakan maka akan mendapatkan pahala, dan bila ditinggalkan maka tidak disiksa atau tidak berdosa. Atau sunnah di sini juga bukan bermaksud sebagaimana yang disebutkan oleh ulama hadis. Kalau kata ulama hadis, definisi sunnah itu sama hadis hampir sama, yaitu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin ya au khuluqiyatin au khalqiyah wa nahwi dzalik. Ya, apa-apa ya yang disandarkan atau dinisbatkan kepada Nabi, baik dari perkataan, kemudian perbuatan, kemudian takrir, ketetapan, dan sifat-sifat atau akhlak ya dan fisik beliau, ini sunnah menurut ulama muhadditsin. Jazakallahu khair. Ya. Dan maksud ya sunnah di sini adalah yaitu at-tariqah. Ya, disebutkan ya maksudnya adalah at-tariqah. Sawa'an kanat hasanah aw sayyi'ah.
Ya, apakah itu sunnah ya yang baik atau yang buruk. Ya. Dan tentunya sunnah di sini maksudnya adalah jalan kebiasaan yang memang sudah ada tuntunan syariatnya. Ya, ada tuntunan syariatnya. Dan di sini juga ya mengandung faidah dari bab ini adalah ada dua. Yang pertama adalah di sini pada bab ini memotivasi kita untuk apa? Untuk menjadi pelopor kebaikan. Ya. Jadi dalam bab ini apa? Ya, kita mengambil manfaat atau faidah dalam bab ini. Yang pertama adalah memotivasi untuk menjadi pelopor kebaikan. Karena orang yang memulai memberi contoh, ya, orang yang memulai memberi contoh, ya, kebaikan, ya, ini yang pertama. Yang kedua, ya, mewanti-wanti kita agar jangan sampai kita menjadi pelopor keburukan. Ya, di sini ada dua faedahnya dalam bab ini, ya. Yang pertama, memotivasi kita untuk menjadi pelopor kebaikan dan mewanti-wanti kita untuk jangan sampai menjadi pelopor keburukan. Ya, jangan sampai menjadi pelopor keburukan. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti biasa Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau menukilkan ya ayat-ayat Al-Qur'an ya, sebagai penguat dari pembahasan bab ini. Beliau nukilkan dua ayat. Yang pertama dalam surat Al-Furqan di ayat-ayat terakhir, dan yang kedua dalam surat Al-Anbiya ya di ayat ke-73. Al-Furqan tadi di ayat ke-74 dan Al-Anbiya di ayat ke-73. Ya. Kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala yang mensyarah kitab ini, beliau mengatakan zakarul muallif rahimahullahu taala hadzal babu litahdhiri minal bidah. Ya, itu penulis muallif yaitu Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan bab ini litahdhiril minal bidah, yaitu sebagai peringatan agar tidak terjatuh dalam perkara bid'ah. Ya, karena ya nanti akan dinukilkan hadis ya oleh Al-Imam Nawawi ya, terkait dengan contoh memulai ya kebaikan. Ya, seperti itu. Kenapa jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ya, karena yang namanya syariat Islam atau Islam itu sudah sempurna dan dia tidak butuh kepada penyempurnaan. Ya, karena syariat ini telah sempurna dan tidak butuh kepada penyempurnaan. Oleh karenanya di sini ya saya ingatkan sebagaimana atau saya nukilkan ya bahwasannya ya makna daripada ya sunnah di sini sebagaimana nanti disebutkan man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, itu maknanya jadi barang siapa yang memulai memberikan contoh di dalam Islam sunnah yang baik, maksudnya adalah ibtada'a al-amal bi sunnati ya walaysa man ahdatha, yaitu maksudnya adalah memulai melakukan amalan sunnah ya yang sudah ada tentunya. Walaysa man ahdatha, bukan membuat suatu yang baru. Jadi bedakan jemaah. Memulai ya memberikan contoh sunnah yang baik dengan membuat perkara yang baru. Beda atau tidak? Beda.
Ya, beda jemaah. Ya. Kenapa beda? Karena kalau memulai, ya, memulai kebaikan atau memulai memberikan contoh kebaikan, ini tentunya sudah ada dalil dari syariat kita, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Tapi kalau dia membuat perkara baru, mengada-adakan perkara baru, nah ini yang terkadang tidak ada contohnya dari syariat kita. Jadi maknanya di sini adalah memulai memberikan contoh kebaikan, bukan membuat contoh yang baru. Ya. Karena nanti disalahpahami, ya. Ya, bahkan ada di antara ya orang-orang yang ya sebenarnya mereka itu tahu bahwasanya keharaman membuat perkara yang baru, mereka tahu. Nggak boleh membuat perkara-perkara yang baru dalam ibadah. Tapi maknanya diselewengkan. Contoh misalnya datang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan man kadzaba alayya muta'ammidan, ya, muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka persiapkan tempat duduknya di neraka. Ya, ini dalil ya bahwasanya tidak bolehnya seseorang berdusta atas nama Nabi, ya, atau dia membuat perkara-perkara yang baru yang dinisbatkan kepada Nabi. Ya. Kenapa ancamannya falyatabawa maq'adahu minan nar? Karena barang siapa yang melakukan kedustaan atas Nabi dengan sengaja, maka persiapkan tempat duduknya di neraka. Tapi oleh sebagian mereka itu ditambah redaksinya. Liyudillan nas. Ya. Jadi barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, liyudillan nas, untuk menyesatkan manusia. Jadi tambahan ini nggak ada sebenarnya. Jadi maksud mereka itu, ya, jika membuat perkara-perkara yang baru itu tujuannya untuk menyesatkan manusia, maka ini nggak boleh. Tapi jika untuk membangkitkan semangat dalam ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, untuk lebih semangat lagi beribadah, maka boleh. Paham jemaah? Ya, saya ulang. Bahkan di antara ada ya mereka yang berdalil dengan dalil yang sahih tapi diselipkan redaksi yang palsu. Ya. Jadi maksudnya mereka memahami. Jadi orang-orang yang membuat perkara-perkara yang baru dalam agama, mereka paham bahwasanya tidak boleh melakukan perkara-perkara bid'ah dalam agama. Perkara-perkara yang baru. Karena ini haram, nggak boleh. Ya. Tapi kalau tujuannya itu ya baik, tujuannya itu adalah untuk mendekatkan diri kepada manusia, kepada Allah, kemudian agar lebih semangat, agar lebih cinta, maka ini boleh. Ya, maka diselipkan tadi liyudillan nas. Jadi barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, liyudillan nas, agar untuk menyesatkan manusia. Nah, ini yang nggak boleh. Tapi kalau tidak menyesatkan untuk manusia, walaupun itu dia membuat perkara-perkara yang baru dalam agama, yang mungkin berdusta atas nama Nabi, jika itu tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka nggak apa-apa. Dan ini kekeliruan. Paham jemaah maksudnya? Ya, dan ini kekeliruan. Ya. Makanya di sini yang disebut sunnah ya hasanah adalah ibtada al-amal bisunnah, yaitu memulai memberikan contoh yang baik, yang tentunya sudah ada tuntunannya. Maka nanti akan disebutkan oleh Imam Nawawi contoh
terkait dengan sunnah hasanah. Ya, karena tidak sedikit ada sebagian kaum muslimin yang menjadikan ini sebagai dalil nanti sebagai bid'ah hasanah. Ya, sebagai bid'ah hasanah. Padahal bab sebelumnya Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan apa? Babu nahyi 'anil bid'ah wa muhdatsatil umur. Yaitu bab terkait dengan larangan berbuat bid'ah, ya, dan perkara-perkara yang baru diada-ada, yang perkara-perkara yang diada-adakan. Ya, seperti itu. Ya. Makanya jangan diulang Allah Subhanahu wa taala, ya, maka bab ini adalah bab yang ada keterkaitannya dengan bab sebelumnya. Ya. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala beliau membawakan firman Allah dalam surat Al-Furqan, qala Allah taala walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, dan ini ayat terkait dengan sifat ibadur rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, seterusnya. Jadi hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang mereka apa? Ketika berjalan di atas muka bumi rendah, tidak sombong, ya. Tawadu. Kemudian di antara sifatnya mereka adalah orang-orang yang berdoa, yang mengatakan Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina. Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami azwaj. Azwaj ini jamak daripada zaud. Ya. Makanya pasangan-pasangan. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan. Pasangan. Ya. Jadi ini juga doanya bisa buat suami untuk istri, istri kepada suami. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan-pasangan. Ya, seperti itu. Wa dzurriyyatina, dan anugerah juga kepada kami apa? Keturunan. Ya, keturunan. Qurrata a'yun, yang menjadi penyenang atau yang menjadi penyenang, penyejuk pandangan kami. Ya, gimana sih jemaah? Istri, pasangan dan anak yang menjadi penyenang hati kami, atau penyejuk mata kami. Seperti apa? Kalau istri diperintah taat, ya. Kemudian kalau disuruh patuh, ada suami dia menjaga kehormatannya. Nah, ini penyejuk mata bagi kita. Anak juga begitu. Ya. Kalau diperintah, kalau disuruh sama orang tuanya langsung labbaik ya abi, ya, na'am abi. Enggak, aduh nanti aja. Ini enggak menjadi penyejuk mata, enggak jadi penenang bagi kita. Ya, seperti itu. Waj'alna lil muttaqina imama, dan ya, agar waj'alna, yang jadikanlah kami, yaitu pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, hada syahid li hadal bab. Dan ini hubungannya, jadi kalimat di akhir ayat waja'alna lil muttaqina imama, ini merupakan hubungan ayat dengan bab ini. Ya, itu bab terkait dengan orang yang memulai sunnah kebiasaan yang baik atau yang buruk. Kenapa demikian? Karena yang namanya imam, yang namanya pemimpin, ya, maka dia dijadikan contoh. Bahkan seorang pemimpin, seorang imam, dia akan memberikan contoh. Imma sunnah hasanah atau imma sunnah sayyi'ah. Karena yang namanya pemimpin itu pasti dia akan memberikan contoh, bahkan dia akan dicontoh. Maka kita sebagai seorang suami misalnya di dalam rumah tangga, sebagai pemimpin, ya, pemimpin untuk istri-istri kita, anak-anak kita, maka kita lihat apa yang kita sampaikan,
apa yang kita lakukan, termasuk di antaranya perilaku-perilaku kita, itu akan bisa menjadi contoh bagi istri dan anak kita. Ya. Tentunya yang diharapkan adalah ketika kita menjadi pemimpin, ya, menjadi seorang suami di dalam rumah tangga kita, kita akan memberikan contoh yang baik. Dan itu akan ditiru oleh anak istri kita. Kita memulai dari hal-hal yang mungkin belum pernah ada di rumah tangga kita. Ya, seperti itu. Atau misalnya seorang suami yang di rumah, ya, tidak, atau di rumah tersebut misalnya belum ada belum ada sesuatu yang dilakukan dalam perkara ibadah misalnya. Ini contoh saja. Misal seorang suami, dia membaca Quran, ya, di waktu pagi, ba'da subuh. Tadinya nggak pernah sama sekali rumah tersebut, ya, membaca Quran setelah ba'da subuh. Kemudian dia mulai. Kemudian istrinya lihat, dia mulai lagi juga. Istrinya ikut. Kemudian anaknya pun mulai. Terus sampai. Nah, ini diantara bentuk daripada memulai membaca Quran sunnah, bukan? Sunnah tidak? Sunnah. Ya, dia mencontohkan memulai, ya, contoh sunnah yang baik, kemudian dilakukan, kemudian dikerjakan oleh orang lain, ya, maka dia akan mendapatkan pahala dari sunnah tersebut, kemudian pahala dari orang yang melakukannya tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang mengikutinya. Ini contoh saja, jemaah. Ya, nanti kita akan sebutkan atau akan nukilkan, ya, contoh yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kemudian ayat yang kedua, itu ayat yang terakhir dalam pembahasan bab ini adalah dalam surat Al-Anbiya. Wa qala ta'ala wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Maka kami jadikan mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk bi amrina, dengan perintah kami. Itu dengan perintah, maksudnya adalah syariat yang ada di dalam syariat ini, baik di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Ya. Jadi mereka, para imam-imam, para ulama, kan disebutkan di sini bahwasanya waliul amr itu maknanya ada dua. Pemimpin yang mengurus urusan-urusan kaum muslimin, dan ulama. Jadi ulama yang memberi contoh, memberi fatwa, ulama yang mungkin, ya, akan diikuti setiap perkataan dan perbuatan serta perilakunya, ya, seperti itu. Makanya jamaah yang dimuliakan subhanallah, kalau kita sudah dianggap sebagai ustaz, sudah dianggap sebagai sebagai ulama, hendaknya kita memberikan contoh yang baik. Ya, kita dianggap mungkin sebagai misalnya ustadz di pesantren, ya, seperti itu. Maka kita memberikan contoh. Tadi saya sampaikan di awal-awal bahwasannya bab ini mengandung dua faidah. Yang pertama adalah memotivasi kita untuk menjadi pelopor kebaikan, memberikan contoh yang baik, sunnah yang baik. Yang kedua, mewanti-wanti agar jangan sampai kita menjadi pelopor keburukan. Saya ambil contoh misalnya. Kita sebagai seorang guru, sebagai seorang ustaz di pesantren. Di pesantren. Santri-santri, ya, baru semuanya, itu nggak pernah merokok sama sekali. Tidak pernah merokok sama sekali. Ketika masuk pesantren, ngelihat ustadznya ngerokok, bahkan mengajarkan santri-santrinya untuk merokok, nggak apa-apa. Ini baik. Untuk apa? Untuk menambah ingatan, untuk lebih konsentrasi. Tadinya nggak ngerokok ini, santri-santri tersebut. Ketika masuk pesantren justru jadi merokok. Dia, ustadz tersebut sedang apa? Sedang menjadi pelopor keburukan. Merokok buruk atau tidak?
Ya, jemaah, wah jangan-jangan sini ahli hisab semua ini. Ya, merokok itu buruk atau tidak? Buruk. Ya, buruk. Ya, seperti itu. Nah, kemudian santri-santri tersebut diajarkan kepada kebiasaan yang buruk. Ya. Maka ya orang tersebut ya dia akan mendapatkan istilahnya dosa jariyah. Nanti kita akan sebutkan di akhir. Bukan hanya amal jariyah, tapi ada dosa jariyah. Ya, ada dosa jariyah. Ya, seperti itu. Makanya kita hati-hati juga, kita sebagai orang tua juga. Jangan-jangan kita memberikan contoh yang buruk nih sama anak dan istri kita. Ya. Kita udah nggak perlu lagi. Ya, nggak perlu. Ya, seperti itu. Contoh yang buruk dalam rumah tangga banyak. Ya, seperti itu. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pembahasan hadisnya. Ya, pembahasan hadis. Ya. Yaitu Wan Abi Amr. Ya, dari bapaknya Amr, Jarir bin Abdullah. Itu Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, seorang sahabat dan termasuk di antara sahabat-sahabat yang ya banyak juga meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, "Kunna fi sadrin nahar 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faja'ahu qaumun uratun mujtabin nimar awil aba mutaqallidis suyuf." Jadi pada suatu siang, ya, kami ini berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu siang berarti waktu kapan tuh? Zuhur lah. Ya. Jadi pada waktu siang kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu qaumun uratun mujtabin nimar. Maka datang sekelompok orang, sekelompok kaum uratun mujtabin nimar, yang setengah telanjang. Maksudnya dia pakaiannya itu rusak lah. Dan tidak memakai alas kaki. Ya. Di sini disebutkan mujtabin nimar, ya. Di sini disebutkan bahwasannya kisaun min sufin mukhattatun. Itu pakaian ya yang terbuat dari wol atau kulit yang bergaris, atau bisa diartikan ya, jadi datang sekelompok orang yang berpakaian kulit yang sobek-sobek lah, atau yang bolong. Kalau kulit domba misalnya dibolongin tengahnya kemudian dipakai sebagai sebagai jaket atau sebagai pakaian untuk penghangat. Awil aba, atau hanya pakaian luar atau jubah. Ya, mutaqallidis suyuf, dan menyandang pedang. Jadi ya pakaiannya seadanya, mungkin kalau bahasa kita nyeker ya, baju cuman ya pakaian luar, ada dari kulit ya, pakaian wol seperti itu, dan kemudian menyandang pedang. Ammatuhum min Mudhar. Ya, sebagian dari mereka itu dari Bani Mudhar. Bani Mudhar ini siapa aja? Nenek moyangnya bangsa Arab juga. Jadi turunan Nabi Adam. Kalau kita lihat silsilah Nabi SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, terus sampai ke atas, sampai Mudhar nanti, sampai Nabi Adam. Ya. Jadi ini nenek moyangnya orang-orang Arab juga, orang-orang Quraisy. Bal kulluhum min Mudhar, bahkan seluruhnya mereka itu dari Bani Mudhar. Yang Nabi lihat ini. Yang Nabi lihat.
fatama'ara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lima ra'a bihim minal faqah. Maka apa? Fatama'ara itu maksudnya raut wajah Nabi itu berubah. Ya, tampak kesedihan di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Lima ra'a bihim minal faqati. Karena melihat kondisi mereka dalam keadaan miskin, fakir dan kepayahan. Ya. Jadi Nabi melihat kondisi sekelompok orang tersebut yang dalam kondisi miskin, fakir, kepayahan. Nabi lihat wajah Nabi itu berubah. Ada raut kesedihan. Bahasa kita mungkin ada kepekaan Nabi ketika melihat ketika melihat kaumnya, umatnya seperti itu. Fadakhala thumma kharaja. Maka Nabi masuk ke dalam rumah kemudian keluar lagi. Fa'amara Bilal fa'adzana wa aqama. Fasalla thumma khataba. Maka Nabi memerintahkan Bilal untuk adzan, kemudian iqamah, maka Nabi salat kemudian berkhutbah. Ini bukan khutbah Jumat, juga bukan khutbah Idain, 2 hari raya, bukan. Tapi ini khutbah yang sifatnya insidental ya. Nah, seperti itu. Seperti itu. Jadi habis sholat Nabi langsung berkhutbah. Ini sholat apa kalau siang? Di waktu siang. Sholat zuhur. Nabi perintahkan Bilal untuk azan, kemudian suruh qomat, maka sholatlah Nabi, kemudian Nabi berkhutbah. Faqala, kemudian Nabi membaca firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah ila akhiril ayat. Inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Ya. Beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yaitu yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Maksudnya kita diciptakan oleh Allah dari jiwa yang satu, dari Nabi Adam. Ya, ila akhir ayat, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Maha menjaga dan Maha mengawasi kamu. Wal ayatul ukhra allati fi akhiril hasyr. Dan Nabi juga membaca ayat yang lainnya, yaitu di dalam akhir surat Al-Hasyr. Ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Maka hendaknya setiap jiwa itu memperhatikan apa yang dilakukannya untuk hari esok, itu untuk hari kiamat. Bekal apa yang dibawa. Nabi membacakan ayat ini di depan para sahabatnya. Kata para ulama, seakan-akan Nabi itu ingin menyindir dengan ayat ini. Nih lihat, ada orang-orang, yaitu kaum muslimin juga, dari kalian juga nih, yang kondisinya seperti ini. Maksudnya kondisinya seperti mereka ini Bani Mudhar. Yang kemiskinan, kepayahan. Nabi ada kepekaan, ada respon Nabi ketika melihat umatnya kondisinya seperti itu. Maka Nabi salah satu di antaranya menyindir dengan ayat ini. Ini lihat, ini mereka juga hamba Allah. Mereka juga umat Islam yang mereka juga dari jiwa yang satu, yang yaitu penciptaan dari Nabi Adam juga. Tapi kondisi mereka begini. Maka Nabi menyindir agar supaya para sahabat juga punya sikap empati. Punya sikap empati terhadap saudara-saudara mereka dalam Islam, dalam iman, dalam ketakwaan. Kita juga harusnya memiliki sikap empati tersebut jika melihat kondisi-kondisi kaum muslimin yang mungkin keadaannya tidak sebaik keadaan kita.
Ya, seperti itu. Kemudian tasaddaqa wa rajul min dinarihi, min dirhamihi, min thawbihi, min sa'in burrihi, min sa'in tamrihi. Maka kata Nabi, hendaklah seseorang itu dia mensedekahkan, ya, bersedekah dengan dinarnya, atau bersedekah dengan dirhamnya, atau bersedekah dengan pakaiannya, ya, min sa'in burrihi, atau dia bersedekah dengan satu sok gandumnya, min sa'it tamrihi, atau dia bersedekah dengan satu sok dari kurmanya. Jadi Nabi apa? Memotivasi, ya. Dan satu sok itu berapa coba? Satu sok. Satu sok itu 4 mud. Kalau saya tidak salah. Satu mud itu segini. 2 genggaman. 1 mud. Berarti 4 kali. Misalnya 1, 2, 3, 4 itu berarti satu sok. Jadi 4 mud. 4 mud. Dan Nabi di sini memotivasi siapa? Sahabat-sahabatnya. Makanya Nabi itu orang yang paling banyak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena seluruh kebaikan dicontohkan sama siapa? Sama Nabi. Ya. Maka Nabi ini memotivasi, ya, untuk seseorang bersedekah dengan dinar, dengan dirham, ya, dengan pakaian, dengan gandum satu sok, dengan tamar satu sok, hatta qala walau bisyikit tamrah. Sampai Nabi berkata, walau dengan bersedekah dengan sepenggal kurma. Ya, sepenggal kurma. Ya, ke dalam riwayat hadis lengkapnya, ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Takutlah kalian pada api neraka, berhati-hatilah kalian dari api neraka walaupun kalian bersedekah dengan sepenggal kurma. Maksudnya hadis ini apa? Menjelaskan untuk kita, Nabi memotivasi umatnya untuk bersedekah walaupun kalau kita nggak punya apa-apa, cuman punya kurma setengah, sedekahin. Ini motivasi, bukan Nabi mengajarkan pelit, bukan. Ya, seperti itu. Faja'a rajulun, ya, minal ansar bisurrati kadat kaffuhu ta'jizu anha bal qad ajazat. Maka datang seseorang dari orang Ansor, dari sahabat Ansor, dia membawa pundi-pundi atau sekarung yang diangkat ke pundaknya. Sampai dia itu tidak mampu untuk mengangkatnya. Ya, bal qad ajazat, bahkan dia nggak mampu karena keberatan. Jadi dia bawa karung, artinya karung itu ya berisi tentunya mungkin makanan, bisa gandum, bisa kurma, atau dengan pakaian, dipikul tuh sama sahabat Ansor itu. Jadi mendengar khutbah Nabi, ya, mendengar motivasi dari Nabi, ini sahabat ini langsung bergegas. Ngambil pulang ke rumah, ngambil sekarung, pundi-pundi diangkat ke pundaknya sampai dia kelelahan atau sampai dia keberatan karena mungkin nggak mampu bawa sekarung beban tersebut. Bal qad ajazat, bahkan memang kewalahan karena keberatan. Tsumma tataba'an nasu hatta ra'aitu qaumaini min ta'amin wa thiyabin. Kata Jarir, ya, kemudian orang-orang manusia banyak yang mengikuti sahabat Ansor tadi. Jadi ketika sahabat Ansor tadi dia membawa sekarung pundi-pundi, dia bawa bekalan mungkin makanan dan yang lainnya dibawa sampai dia kelelahan. Kemudian manusia pun mengikutinya. Manusia, sahabat-sahabat yang lain ngambil pulang ke rumah dengan bawaan-bawaan yang dibawa dari rumahnya. Kemudian kata Jalil, hatta ra'aitu qaumaini min ta'amin wa thiyabin. Ya, sehingga aku melihat ada 2 karung besar itu berisi makanan dan pakaian. Kata Jalil. Sampai terkumpul seperti itu. Ya.
Kemudian hatta ra'aitu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatahallalu ka'annahu mudhhabah. Maka aku melihat wajah Nabi itu berseri seolah-olah bercahaya. Karena apa? Karena melihat reaksi, respon dari para sahabat yang bersegera ketika dimotivasi. Karena terkumpul semua 2 karung besar yang berisi makanan dan pakaian. Ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan, bersabda, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Barang siapa yang memulai memberikan contoh ya di dalam Islam, sunnah yang baik, contoh yang baik, sunnah yang sudah ada di dalam syariat ini, ya, falahu ajruha, maka dia mendapatkan pahalanya. Ya. Wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Dan dia juga mendapatkan pahala ya orang yang melakukan setelahnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ya. Seperti itu. Jadi dia memberikan contoh. Contohnya ini sudah ada apa belum? Sudah ada apa belum? Apa itu contohnya? Bersedekah. Bersedekah ini disyariatkan atau tidak? Disyariatkan. Jadi makanya ini memulai contoh yang baru. Bukan membuat perkara yang baru. Kalau membuat perkara yang baru, berarti dia membuat perkara-perkara bid'ah dalam agama. Sementara kalau dia memulai contoh yang baru, sudah ada contohnya dalam syariat. Ya, sudah ada contohnya dalam syariat. Sedekah dianjurkan. Di dalam ayat banyak terkait dengan perintah-perintah sedekah. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian atau bersedekahlah kalian dari yang baik-baik, maka sabtum, apa dari hasil usaha-usaha kalian. Ya, seperti itu. Misalnya juga ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Sekali-kali kalian tidak memperoleh kebajikan yang sempurna sampai kalian menginfakkan, mensedekahkan harta yang paling kalian cintai. Ya. Dalam hadis misalnya kullu mri'in fi dhilli shadaqatin yaumal qiyamah. Ya, setiap orang itu di bawah naungan sedekahnya ya pada hari kiamat. Semakin banyak dia bersedekah, maka semakin banyak naungan pada hari kiamat. Jadi dia memulai contoh yang baik, maksudnya contoh ini sudah ada. Ya, sudah ada, bukan mengada-ada. Seperti itu. Ya. Dia mencontoh ya, memulai sunnah yang baru dalam Islam, maka dia mendapatkan pahala. Ya. Nah, ini disebut dengan salah satu di antara amal jariyah. Ya, pahalanya terus mengalir. Sebaliknya, ya, wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan. Dan barang siapa ya yang memulai memberikan contoh dalam Islam sunnah yang buruk, ya kana alaihi wizruha, maka dia mendapatkan dosanya. Ya, wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'. Dan dia juga mendapatkan dosa dari orang yang melakukan setelahnya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Ini namanya dosa jariyah. Ya, ini namanya dosa jariyah. Oleh karena hadis yang terakhir yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala adalah hadis terkait dengan pembunuhan yang dilakukan oleh anak Nabi Adam, yaitu siapa? Qabil kepada Habil. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min nafsin tuqtalu zulman." Tidak ada satu jiwa pun
yang terbunuh, yang mati dalam keadaan zalim, illa kana ala ibni Adam, ya, illa kana amal illa kana ala ibni Adam al-awwali kiflun min dammiha, kecuali ya bagi anak Adam yaitu Qabil ya, yang melakukan pembunuhan tersebut atau dia menumpahkan darah tersebut, dia akan menanggung dosa dari perbuatannya. Kenapa? Li'annahu kana awwala man sannal qatla, karena dia yang pertama melakukan pembunuhan. Jadi setiap jiwa yang terbunuh secara zalim, kalau pembunuhan secara syar'i ada tidak? Ada. Seperti kisos, rajam, pelaku LGBT, ya, yang harus dilempar dari gedung yang tinggi sampai mati, itu boleh. Tapi kalau pembunuhan yang dilakukan secara zalim tanpa hak, ya, manusia terbunuh, maka Qabil dia akan menanggung dosanya. Kenapa? Karena dia perintis pelopor keburukan. Ya, perintis pelopor keburukan. Seperti itu. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Dalam bab ini yang pertama ya, motivasi untuk menjadi pelopor kebaikan dan mewanti-wanti agar jangan sampai kita menjadi pelopor keburukan. Ya, dan kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sampaikan dan saya tulis di sini ada beberapa fawaid, itu faidah-faidah yang bisa diambil dari pembahasan bab ini. Yang pertama, ya, seorang muslim dia hendaknya memiliki sikap empati dengan saudara muslim yang lainnya. Ya. Dia melihat apa, kalau bahasa kita itu harus peka dengan keadaan saudaranya. Ya, sebagaimana Nabi SAW tadi melihat keadaan Bani Mudhar yang kondisinya kepayahan, kefakiran, sedih Nabi. Ya. Nabi SAW mengatakan al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dahu. Orang mukmin ya dengan mukmin lainnya itu seperti bangunan dan dia saling menguatkan. Satu sama lain saling menguatkan. Jadi seperti bangunan. Ya, kita lihat kalau ada saudara kita yang kesulitan, yang kepayahan, ya kita bisa tolong, mungkin kondisinya memang parah. Ya, seperti itu. Kemudian pelajaran yang kedua, fawaid yang kedua adalah segeranya atau cepatnya dan semangatnya para sahabat ya mengamalkan ajaran Islam. Ketika diperintah, ketika ada motivasi, sahabat langsung segera. Oleh karenanya mereka Allah puji dengan ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan cepat. Tapi motivasi ya, untuk mereka bersedekah langsung ya. Sahabat tersebut apa? Bersedekah. Jadi semangat mereka. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum, wahai orang yang beriman, apabila ya wahai orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya. Jadi ketika Allah dan Rasul menyeru kita, memerintahkan kepada kita, memotivasi kepada kita, maka penuhi seruan Allah dan Rasulnya. Ya, idza da'akum lima yuhyikum, jika diseru kepada kalian kepada perkara yang memberikan kehidupan bagi kalian, segera. Jangan tunda-tunda. Ya, karena kata seorang ulama, sebutkan at-taswif min junudil iblis. Jadi menunda-nunda kebaikan itu merupakan tentaranya iblis. Jadi jangan ditunda-tunda. Kalau ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, segera. Jangan tunda-tunda. Ya, seperti itu. Kemudian fawaid yang selanjutnya adalah yaitu hadis ini menjadi dalil ya dan mengajarkan kepada kita bahwa kaya bersyukur itu lebih utama dibandingkan miskin bersabar. Ya.
Nanti ada pembahasan bab tersendiri terkait babu al-ghaniyus syakir. Itu orang kaya yang bersyukur. Ya. Jadi dari hadis ini memberikan pemahaman bagi kita bahwasanya orang kaya yang bersyukur itu lebih utama dibandingkan orang miskin yang bersabar. Kenapa? Karena ya ketika Nabi motivasi terkait dengan harta, mereka orang-orang kaya itu cepat. Kita lihat di dalam Al-Quran misalnya, ayat-ayat terkait dengan jihad itu selalu diawali dengan harta, bukan dengan jiwa. Ya, misalnya infiru khifafa wa thiqala wa jahidu bi amwalihim wa anfusihim. Berangkatlah kalian ke medan jihad walau dalam keadaan ringan ataupun berat, ya, dengan harta-harta dan jiwa kalian. Di harta, butuh harta. Ya, seperti itu. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Dan berjihadlah dengan harta dan jiwa. Jadi harta dulu baru jiwa. Ya, seperti itu. Karena jihad itu butuh kepada diawali dengan harta baru jiwa. Kemudian yang terakhir jemaah. Ya. Yaitu hadis ini menjadi dalil ya terkait dengan bahwa ya ada yang namanya amal jariyah dan dosa jariyah. Yaitu ya yang pertama, dia bisa disebut dosa jariyah atau amal jariyah. Yang pertama adalah dia sebagai pelopor atau dia sebagai orang yang mendahului kebaikan ataupun keburukan. Ya. Jadi seseorang ya, dia bisa dikatakan atau dia bisa mendapatkan amal jariyah atau dosa jariyah ketika memenuhi dua syarat ini. Yang pertama, dia sebagai pelopor, sebagai orang yang memulai. Ya, apakah dia sebagai pelopor kebaikan atau dia sebagai pelopor keburukan? Allah berfirman dalam surat Yasin, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu ya wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Sesungguhnya kami yang menghidupkan ya orang yang mati dan kami catat apa yang mereka kerjakan dan dari bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Jadi kalau yang kita kerjakan ya itu adalah kebaikan, ya, amal kebaikan, maka Allah akan catat baginya amalan baik tersebut dan ada dampak baik dari amalan tersebut. Sebaliknya, jika yang kita kerjakan adalah amal-amal keburukan, ya, amal-amal keburukan, ya, maka Allah catat sebagai amal keburukan dan dia akan mendapatkan dampak dari keburukan amal tersebut. Seperti itu. Contoh saja, misalnya contoh. Ya, ini yang sering mungkin bisa didapati. Kita kalau safar perjalanan, ya biasanya nih anak-anak muda, dia sering naik gunung, hiking. Kan kalau hiking, naik gunung pasti rombongan, Pak. Naik mobil. Di mobil itu biasanya kalau anak-anak gunung ketika di mobil apa yang terdengar? Musik. Ya atau tidak? Tapi kita datang, ada kita, kemudian kita di situ setel murotal atau bahkan kita ngaji. Kemudian ternyata diikuti sama teman-teman yang lain ngaji. Yang tadinya biasanya anak gunung kalau naik gunung itu, naik mobil itu nyetelnya musik, dia malah baca Quran, yang lain ikut baca Quran. Nah, ini menjadi pelopor kebaikan. Di atas gunung yang biasanya nyanyi-nyanyi. Benar, ini ada kejadian. Jadi dia berdakwah.
Diajak teman. Di atas gunung yang biasa nyanyi-nyanyi, yang nggak ada adzan berkumandang, nggak ada sholat di tenda. Dia mulai dengan itu. Dia adzan di situ, kemudian dia pun sholat, dan yang lain pun ikut sholat. Dan kemudian teman-temannya yang tadinya nggak pernah sholat di gunung, itu ketika naik gunung sholat terus. Jadi dia menjadi pelopor apa? Kebaikan. Sebaliknya, ya, kalau kita diajak sama teman-teman, ya tentunya dia mengajak kepada apa? Keburukan. Ya, udah. Biasanya dia sholat, Pak. Terus diajak naik gunung, udah sholat, nggak usah sholat nih gunung. Ada rukhsah, nggak boleh sholat. Nah, jadi nggak sholat misalnya. Ya, orang tadinya dia bisa sholat, jadi nggak sholat. Dia bisa menjadi pelopor keburukan. Ya. Yang kedua, ya, dia bisa mendapatkan amal jariah atau dosa jariah. Yang kedua, kalau dia mengajak. Kalau tadi menjadi pelopor, yang kedua mengajak. Nah, ini lebih parah lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Ya, jadi ucapan mereka itu, perbuatan dan ucapan mereka itu menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat. Karena ucapan mereka, karena ajakan mereka. Ya, wa min auzaril ladina yudillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikit pun kalau dia disesatkan. Ya. Ala sa'a ma yazirun. Ingatlah amat buruk dosa yang mereka pikul. Maksudnya apa? Dia mengajak orang untuk sesat, dan orang yang disesatkan tidak tahu. Ya. Makanya ya di sini ya kalau dia ya orang tersebut bisa mendapatkan amal jariah atau dosa jariah kalau orang tersebut ya dia menjadi pelopor atau dia mengajak. Oleh karena dua sebab inilah yang menjadikan ya dosa bisa menjadi dosa jariah. Ya, yang pertama menjadi pelopor dan yang kedua menjadi pendakwah kepada pintu-pintu kesesatan. Nah, ini jawaban yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang bisa kami sampaikan. Wallahu taala misawab. Ya, hari ini tidak ada pertanyaan, kami harus segera melakukan kegiatan berikutnya. Ya, nakhtim bidoa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.